TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Masa terhormat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekilas tadi sebelum saya paparannya, ini yang di pasaran tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Mas bisa maju ke depan, Mas, pakai kaos, Mas. Ya. Bisa menghadap ke layar aja. Iya, tolong diperhatikan di kaos, ya. Yang didaftarkan warnanya nggak begini. Nanti kita lihat di dalam tampilan saya. Jadi rupanya yang beredar ini pun macam-macam ini warnanya. Ya, itu saja contoh. Terima kasih, Mas, jadi model hari ini. Enaknya kalau pembicara yang terakhir itu sudah gampang, tinggal nanti pas-pas saja karena sudah dijelaskan dahulu. Baik, lanjut. Nah, tadi ini belum ya. Dahulu merek itu sebetulnya menganut sistem yang deklaratif, artinya tidak perlu didaftar. Yang penting menggunakan pertama kali. Itu sejak tahun 61. Tetapi sejak tahun 92 kita menganut sistem konstitutif. Artinya kalau tidak terdaftar tidak dilindungi. Terdaftar berarti mengajukan permohonan dulu kan gitu. Nah, ini sekilas info dulu. Ya, lanjut. Ini dasar hukum, nanti dibaca aja. Ini kan nanti di-share kepada teman-teman semua. Yang jelas bahwa selain undang-undang merek ini, jangan lupa ada omnibus law. Ya. Jadi mempersingkat proses pendaftaran merek ini. Jadi dipersingkat, yang semula pemeriksaan itu 150 hari, hanya diperiksa 90 hari. Itu yang paling signifikan. Kemudian di pasal 20 ditambah satu unsur, yaitu yang mengandung prinsip untuk sifatnya itu kegunaan praktis, itu nggak boleh dijadikan kayak palu dan seterusnya. Lanjut saja. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai merek itu apa, kemudian sama yang penting, merek itu adalah tanda sebetulnya. Kata kuncinya itu tanda. Ya, tanda itu apa saja, bisa nama, bisa gambar, bisa logo, bisa kombinasi warna, bisa komposisi atau kombinasi semua unsur-unsur, angka-angka dan seterusnya. Bahkan yang terakhir ini adalah kita mengadop bahwa bunyi atau suara itu bisa dijadikan merek. Kemudian 3 dimensi bisa dijadikan merek. Kemudian hologram bisa dijadikan merek. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membuka laptop atau menyalakan HP kan ada suaranya. Nah, itu sebagai mereknya sebetulnya. Seperti kalau yang Bapak teman-teman itu suka susu, ada susu nasional kan, tang. Nah, maksudnya itu susu murni nasional. Nah, itu jadi merek juga. Itu sekarang bisa. Nah, tetapi pemerintah dalam hal ini masih belum mengadopsi aroma itu bisa dijadikan merek. Kita tidak akan, karena sebetulnya gampang, dengan rumus kimia dijadikan merek gampang. Tetapi Indonesia tidak sampai ke sana. Ya, itu di negara-negara Eropa silakan. Seharusnya permohonan itu persyaratannya apa? Yang penting ada 3 sebetulnya. Mengisi formulir, kemudian membayar biaya, kemudian melampirkan contoh labelnya atau etiket mereknya itu. Nah, itu 3 itu yang paling penting. Kemudian kalau memang melalui konsultan sama Pak Salim Alim harus memberikan surat kuasa. Karena kuasa itu harus konsultan kekayaan intelektual. Nah, ini sudah ada 1000 ya, lebih bahkan. Jadi kami sudah melaksanakan pelatihan itu dan hampir semua itu mendapatkan materi dari saya. Ada 1000 lebih. Termasuk Bu Dame, Pak Dame tadi. Saya rasa nanti dibaca saja terus. Nah, ini yang penting ya. Bukti pembayaran biaya, label, ada surat kepemilikan. Nah, kepemilikan itu pernyataan sebetulnya di atas materai. Kalau dulu 6.000, sekarang 10.000. Itu hanya sebetulnya apakah
pemohon itu beretikat baik atau tidak. Itu dinyatakan di situ. Kalau dia jujur bahwa merek yang diajukan itu adalah miliknya, dia pasti berani. Kalau enggak berarti ngaku-ngaku saja. Nah, itu etiket baik atau pemohon itu niatnya itu di situ sebetulnya. Kalau dia ngambil merek orang lain dari luar kemudian didaftarkan, nah dia bohong berarti dalam surat pernyataan. Itu yang paling. Nah, saya rasa bukti prioritas itu kalau permen disampaikan ke luar negeri ya, itu jadikan bukti prioritas. Saya rasa terus lanjut. Ya, klik lagi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila dia tidak mengajukan sendiri, itu wajib melalui kuasa. Kuasa itu ada konsultan kayak tentuan. Nah, kemudian kalau permohonan itu berasal dari luar negeri, itu harus pakai kuasa, harus melalui konsultan. Jadi pemerintah Indonesia tidak mau repot-repot nyurati ke luar negeri, tapi cukup menyurati konsultan yang ada di sini itu sebagai domisilinya. Begitu. Itu lebih gampang. Ya, lanjut. Nah, kalau prioritas tadi saya sampaikan itu tergantung apakah negara mana yang diajukan pertama kali mereknya, apakah di negara-negara yang menjadi anggota WTO atau yang menjadi anggota Paris Convention. Itu dua-duanya boleh. Salah satu boleh. Ya. Jadi kalau misalnya diajukan di Singapura, kebetulan Singapura juga menjadi anggota Paris Convention dan WTO tanggal 2 Januari. Kenapa tidak tanggal 1? Karena tanggal 1 libur. Kemudian selama 6 bulan itu boleh mengajukan prioritas di Indonesia. Artinya pengajuan di Indonesia misalnya 1 Juli itu dianggap telah diajukan pada saat 2 Januari di Singapura. Itu makanya prioritas. Jadi permohonan yang diajukan di Indonesia tidak setelah tanggal 2 Januari itu kalah dengan filing date yang tadi. Itu prioritas. Nah, bukti prioritas permohonan yang dari Singapura disampaikan juga di sini untuk dijadikan bukti bahwa itu bukti prioritas. Nah, kita di Indonesia juga sering membuat bukti prioritas untuk disampaikan di negara-negara lain karena ada permintaan. Ya, lanjut. Pemeriksaan ada macam-macam ya, terutama formalitas. Formalitas itu apakah pengisian formulir benar, apakah pengisian untuk terutama jenis barang dan jasa itu benar. Kalau di kasus kita itu di kelas 4 ya. Kelas barang itu kelas 1 sampai dengan 34. Kemudian kelas jasa itu 35 sampai 45. Ya. Tapi tidak boleh itu naik kelas Pak, bukan, itu beda-beda maksudnya. Tadi Pak Repati juga sudah menjelaskan, misalnya kalau baju ya itu kelas 25, itu segala macam. Kalau lembaran-lembaran kain di kelas 24. Nah, kita fokus ke kelas 4 saja. Nah, pengumuman, kemudian ada sanggahan keberatan, itu mekanisme di dalam ya sebetulnya. Karena pengumuman dulunya itu 3 bulan, undang-undang lama tahun 2001, kemudian 2020 ini disingkat jadi 2 bulan saja. Jadi masa pihak ketiga itu yang merasa keberatan, bisa siapapun, semua pihak ya, bisa asosiasi, bisa orang yang berkepentingan, itu boleh mengajukan keberatan atas suatu permohonan pendaftaran merek. Nah, selama 2 bulan pengumuman itu. Nah, setelah itu tidak bisa lagi. Nah, yang jadi masalah adalah mosok sih tiap hari melototi pengumuman gitu. Nah, itu fungsinya konsultan. Serahkan aja kepada konsultan. Apabila memiliki permohonan, apakah ada permohonan yang belakangan masuk gitu. Nah, itu kita berhak mengajukan keberatan. Nanti ada sanggahan, ada dan seterusnya, yaitu mekanisme di dalam. Nanti semua itu dijadikan bahan untuk dijadikan hasil atau dokumen untuk pemeriksaan substantif namanya, untuk menentukan apakah didaftar atau ditolaknya suatu permohonan. Lanjut. Dan tadi saya katakan selama 2 bulan, ya, pengumuman selama 2 bulan. Terus isi pengumuman seperti apa? Saya rasa nggak perlu ya. Sama dengan waktu permohonan diajukan. Lanjut. Nah, keberatan itu memang merupakan hak setiap orang. Artinya jangan sampai suatu merek itu didaftar justru karena harusnya tidak bisa didaftar sesuai dengan pasal 20 yang sudah dijelaskan Pak Repati tadi. Atau pasal 21 karena
sudah lebih dulu terdaftar atas sama orang lain atau merupakan merek terkenal. Nah, itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Ya, lanjut. Nah, kalau sanggahan itu hak daripada pemohon. Pemohon yang diajukan keberatan tadi dia nyanggah. Wow, alasannya macam-macam, buktinya macam-macam. Semua dijadikan bukti, nanti dijadikan dokumen, dijadikan bahan oleh pemeriksa merek namanya untuk memeriksa substantif, untuk menentukan apakah ini dikabulkan atau ditolak. Ada dua kemungkinan saja, tidak ada yang lain. Kalau dipending, wah itu salah. Kenapa ragu-ragu? Karena dipending itu pasti ada kasus. Kalau tidak ada kasus, tidak ada dipending. Ya, di hold namanya. Lanjut. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa. Nah, ini memang dia tugasnya hanya memeriksa saja. Kalau dulu itu seorang pemeriksa itu hanya berhak memeriksa kelas ijazah, kelas barang. Itu pun ditentukan kelasnya berapa. Sekarang semua pemeriksa berhak memeriksa semua kelas, multi kelas. Ya, lebih pintar gitu, biar lebih pintar, jangan hanya taunya terkait dengan kain, dengan sepatu aja. Taunya hanya masalah pendidikan, taunya hanya periklanan, tidak. Taunya hanya bahan-bahan kimia, tidak. Semua kelas. Ya, barang dan jasa. Nah, pemeriksaan substantif ya dilakukan selama 150 hari. Nah, ini undang-undang merek. Nah, Omnibus Law di pasal 178 itu dianulir menjadi 90 hari. Jadi dipersingkat. Semangatnya adalah pelayanan prima. Ya. Jadi DPR itu nggak mau lama-lama, ngapain lama-lama. Seperti pengumuman yang harusnya 3 bulan jadi 2 bulan. Itu semangatnya luar biasa. Ya, terus. Nah, ini sudah dijelaskan. Makanya enaknya itu kalau pemateri terakhir begitu. Nah, yang warna merah tadi belum ada. Ini merupakan Omnibus Law. Ya, apa? Mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Nah, ini menjadi pelajaran bagi pemeriksa merek. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang dikabulkan seperti itu. Jadi, apa yang dimaksud ini? Ya, bentuknya fungsional, kayak palu. Ya, kayak paku, kayak gitu-gitu. Sifatnya seperti itu. Gergaji. Padahal jenis barangnya terkait dengan itu, nggak bisa. Ya, karena saya tidak saya jelaskan panjang lebar, karena ini sebetulnya yang tidak diperkenankan. Jadi mutlak, ya, ini mutlak. Jadi bukan relatif, tetapi mutlak, tidak diperkenankan hal-hal ini. Nanti dicermati saja, karena ini saya sebetulnya itu provokator, artinya ini sebagai pembuka pintu. Bapak Ibu atau rekan-rekan itu belajar. Mengapa? Karena bersinggungan dengan usaha kita. Ya kan, kalau nggak ada dengan usaha kita buat apa? Gitu. Ya, tapi siapa tahu ada teman-teman yang nanya, oh ya, bisa menjelaskan. Gitu. Lanjut. Nah, kita masuk ke etika tidak baik, contohnya misalnya ini, ya, klik lagi. Ya. Nah, ini kan etikanya tidak baik. Yang satu sudah daftar, yang satu ikut-ikut, itu maksudnya itu. Jadi ada merek, kemudian ikut-ikut meniru, menyontoh, misalnya. Itu etikanya tidak baik. Klik lagi. Ya. Tadi sudah dijelaskan, itu yang nakut-nakuti itu biasanya tanda bahaya. Ada mengandung racun atau mungkin iya kan karena bahaya tikungan licin kan gitu kan, seperti itu. Maksudnya supaya jangan sampai jadi tengkorak dan tulang. Itu nggak boleh. Topi untuk topi nggak boleh juga. Hotel untuk hotel. Namanya hotelnya apa? Hotel Pak, nggak boleh. Itu namanya jeruk makan jeruk. Iya kan? Kemudian kipas angin, gambar kipas angin untuk jenis barang kipas angin, nggak boleh juga. Ya, ini berkenaan dengan keterangan barang. Ya, saya rasa terus. Ini sekilas saja, jangan sampai nanti waktunya habis. Yang penting diskusinya. Merek terkenal. Nah, merek terkenalnya ada 2. Merek terkenal untuk barang yang sejenis, nggak ada masalah. Tapi untuk yang tidak sejenis, itu ada ketentuannya. Karena apa? Karena Indonesia mengambil dari joint recommendation dari WIPO. Jadi ahli-ahli WIPO itu membuat kesepakatan bahwa merek terkenal ini memang yang pengetahuan masyarakat itu sudah luas, sudah tahu mengenai merek itu. Kemudian penjualannya juga sudah luar biasa, jangkauan pemasarannya juga sudah luar biasa. Kemudian didaftar di beberapa negara. Nah, tadi sudah disinggung Pak Rifadi. Nah, untuk menentukan itu bagaimana? Ya survei. Survei siapa? Oleh lembaga independen.
Nah, biasanya di Indonesia itu yang paling canggih surveinya adalah pakai surveyor, lembaga surveyor Indonesia itu. Iya, itu yang di Topan kalau nggak salah. Nah, itu canggih. Kalau yang lain-lain mungkin masih dilakukan. Saya lanjut. Ya. Persamaan pada pokoknya ya. Jadi yang intinya yang sama, yang menonjol kalau DPR yang dulu senangannya menonjol. Kalau DPR yang kemarin itu senangannya yang dominan, Pak. Jadi kata menonjol dihapus diganti dominan, padahal sama aja. Jadi nggak suka nonjol-nonjol katanya. Yang dominan itu begitu ngeliat tek itu kesan pertama itu apa? Itu yang paling penting. Kalau di kasus kita kesan pertama yang satu FDX dengan logo, yang satu Depas, beda. Mengapa? Iya itu beda perspektif dari pemeriksa dan saya. Nah, permasalahannya kalau direktur menentukan lain, nah itu kewenangannya. Saya rasa Bapak rekan-rekan tahu semua. Ya, apa yang menonjol seperti apa contohnya? Lanjut. Ini dia. Nah, ini ahli hisab pasti tahu. Tapi mohon maaf sekarang puasa jadi nggak boleh ngisep-ngisep. Ya, kalau ngisepnya untuk itu apa yang tes itu boleh, tapi hanya berlaku 1 hari. Ginos ya, 40.000 ya masalah. Di kantor Haki gratis Pak. Jadi kalau mau tes gratis ke masuk kantor Haki kasih di sini. Tes, klik 1 kali. Iya, yang satu L4, yang satu LA. Iya, tapi persamaan berapa poin? Mengapa? Karena cara penempatannya sama, bentuknya sama. Itu kesan tadi yang menonjol tadi, yang dominan tadi. Gitu. Iya. Kalau Bapak suka menonjol, dominan ya sama aja. Enggak apa-apa, enggak batal puasanya. Karena apa? Pendidikan itu harus apa adanya kita ungkap. Jangan ditutup-tutupi. Nah, kemudian contoh kata san, ya, ada gajah, ada lukisan, ada elephant, ada bahasa Inggrisnya sama secara konsep. Ya. Bunyinya sama. Wedi kalau Jawa, wedi itu ada 2 wedi. Wedi itu takut atau wedi itu pasir. Nah, itu sama. Ya, lanjut, saya rasa lanjut. Nah, ini merek terkenal. Jadi orang mendaftarkan kacang goreng merek Honda pasti ditolak. Walaupun Honda itu tidak produksi kacang goreng. Itu maksudnya. Termasuk udang garam. Bentul. Sampurna, itu sudah terkenal di Indonesia. Ya. Kalau yang ngetren sekarang ya yang gampang-gampang itu kuliner banyak sekali yang sudah terkenal. Saya lanjut ya. Lanjut aja. Ya, ini sudah nggak terlalu. Cuma ada informasi ada mobil BMW hanya 1 di Indonesia ya. Tapi yang beli bukan presiden. Waktu kemarin di Kemayoran ya. Sangat luar biasa ya. Saya cuma nonton di video doang ya. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Rifadi ya, tadi sudah. Jadi pokoknya kalau sudah ada mengajukan lebih dulu, kemudian daftar, orang lain sudah tidak boleh lagi untuk barang yang sejenis atau jasa yang sejenis atau jasa yang berkaitan, walaupun beda. Maksudnya berkaitan begini, yang satu tokonya, yang satu barangnya. Bakery misalnya, toko kue, yang satu tokonya Holland, yang satu jualan rotinya. Nah itu sama itu. Harusnya dia daftarkan dua-duanya untuk barang dan jasa gitu. Tidak hanya satu. Saya rasa lambang negara, simbol dan seterusnya itu sudah wajar. Terus ya lanjut, harus tolak itu. Nah kemudian jenis barang. Jenis barang itu ini ditentukan oleh macam ini kriterianya. Paling tidak adalah bahwa sifat barang atau jasa itu sama, atau tujuan metode penggunaannya sama. Digunakan untuk apa? Ya. Walaupun namanya pakaian, yang satu sepatu, yang satu sendal, yang satu sepatu sendal, sama penggunaannya, itu sejenis. Kan begitu. Sifatnya menutupi badan, apakah kaos atau baju, jenis itu. Iya kan? Tapi kalau Casper beda. Itu contohnya ya. Saya rasa ini nanti dibaca saja biar waktunya cukup ya. Ya, terus. Nah, ini yang paling penting.
etikat tidak baik. Jadi pemohon tidak boleh, ya ada niat, etikat tidak baik. Jadi ngelihat merek orang, walaupun tidak terdaftar, walaupun belum terdaftar, jangan sekali-kali dianggap diaku terus daftarin. Kasusnya Pak Salim Halim di mana, di Medan itu ada pernah. Jadi ada toko bangunan itu namanya Sumber Rezeki, dia tidak mendaftarkan, tapi di sebelahnya sana mendaftarkan mereknya, terdaftar, digugat oleh beliau, kabul. Mengapa? Tidak baik etiketnya. Dia tahu bahwa itu lebih dulu yang punya yang tadi, yang menggugat tadi. Ini contohnya yang gampang aja. Apalagi merek-merek yang sudah terkenal, apalagi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu, pasti ditolak. Saya rasa terus. Tidak baik. Nah ini meniru, menyontoh, itu bahkan kadang-kadang bisa mengelabui, mengecoh dan seterusnya, ya, menyesatkan konsumen. Seakan-akan produksi dari dia, padahal bukan. Gitu. Ya, paham ya? Nah, etikatnya tidak baik. Jadi yang dilindungi hukum adalah yang beretikat baik. Terus. Ini penjelasannya, saya rasa. Penjelasannya saja, nanti dibaca aja, nggak terlalu signifikan. Yang penting bahwa jangan meniru, jangan menyontoh, jangan mengecoh, jangan mengaku-ngaku kan. Terus. Nah ini merupakan hasil Omnibus Law yang tadi saya katakan mempercepat proses. Yang tadi 150 hari, di sini hanya 90 hari di ayat 6 ya, ayat 6. Ya, ayat 6. Jadi luar biasa. Memang prinsipnya adalah investasi itu supaya lancar dan seterusnya. Jadi perjalanan produksi, kemudian kepastian hukum pemilik merek itu segera. Jangan sampai tertunda-tunda. 150 hari menjadi 90 hari maksimal itu kan luar biasa. Belum kalau dihitung nanti ada hari-hari libur. Kan ini hari kerja. Jadi kan, waduh, sudah cukup terpotong. Kemudian pengumumannya di 3 bulan dipotong menjadi 2 bulan, lumayan ya. Saya rasa ini informasi aja bahwa jangan hanya terpaku undang-undang merek, tetapi ada undang-undang nomor 11 tahun 2020, terutama keterkaitannya dengan merek. Kalau paten lain lagi, lebih signifikan lagi. Mengapa kalau paten pasal 20 diubah Pak, mau Omnibus Law ini? Karena apa? Karena protes negara-negara maju, terutama Amerika dan konco-konconya. Kita ikut merancang Pak, jadi waduh, luar biasa tekanannya. Jadi Indonesia takut rupanya, karena kita masih butuh mereka. Ya ini kita buka aja. Ya. Terus, kalau ada permohonan yang akan ditolak, itu diberitahukan dulu. Seperti yang FDX ini kan diberitahukan. Kemudian Pak Salim menyanggah. Hearing namanya. Jadi dari keberatan ini, usul ditolak ini nanti bisa menjelaskan. Nah, tapi tetap aja kalau mau niatnya nolak lah. Ya, kalau waton sulo ya kalau Jawa itu repot itu. lanjut saya rasa lanjut. Nah sekarang kalau ditolak bagaimana? Ke komisi banding. Jadi posisi merek FDX itu sekarang dalam proses di pemeriksaan banding. Permasalahannya adalah anggota komisi banding belum dilantik. Nah, merek ya. Komisi banding ada 2 Pak, komisi banding merek dan komisi banding paten. Saya anggota komisi banding paten, tapi belum dilantik Pak. Jadi mereka masih dimisioner. Jadi kalau nanti misalnya ini dilantiknya masih lama lagi, ya kita beruntung. Karena belum ada kepastian hukum keterkaitan dengan merek FDX. Masih nggak ada masalah. Nah, nanti misalnya komisi banding menentukan ditolak juga misalnya, kan masih ada upaya pengadilan niaga. Pengadilan niaga ditolak lagi, masih ada upaya ke kasasi. Jadi masih 3 tahunan ya Pak ya. Saya rasa masih nggak usah khawatir. Itu satu sisi. Saya di sini bukan menenangkan, tapi apa adanya kita sampaikan. Terus, nah perburuan banding saya rasa itu intern kami ya. Jadi yang paling penting bahwa banding itu kan kalau kewenangan banding komisi banding paten itu lebih parah lagi. Kalau merek ini tidak berhak untuk membatalkan merek. Tetapi kalau komisi banding paten berhak membatalkan merek. Gitu.
Jadi kami nanti agak bekerja keras Pak. Yang jadi masalah honornya kecil. Pak Rifadi tahu itu. Kita usulkan nggak dikabul-kabulkan karena apa? Komisinya kecil. Saya rasa lanjut komisi banding paten. Nah, komisi banding merek maksud saya. Nah, ini memang anggotanya 30 orang, tapi nggak mungkin 30 orang karena anggaran terbatas tadi. Yang 15 orang aja nggak mampu membiayai, apalagi 30 orang. Tapi akan ditambah memang. Ya. Saya rasa ini intern kami dan intern Ditjen KI yang jelas bahwa di samping Ditjen KI memutus itu ada lembaga yang tinggi, yang lebih tinggi, yaitu komisi banding merek. Ini seakan-akan kalau di pengadilan ya pengadilan tingginya lah. Saya rasa lanjut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amir dan Mas Rifadi, jadi pelindungan merek itu memang satu-satunya yang bisa diperpanjang. Kalau yang suka panjang-panjang ya merek lah itu contohnya. Gitu lah. Selama 10 tahun, tapi bisa perpanjang 10 tahun lagi. Nah, bisa diperpanjang 10 tahun, terus seakan-akan tidak ada berhentinya. Kalau paten ada dua, paten sederhana itu hanya 10 tahun, paten biasa itu 20 tahun. Kalau hak cipta tergantung ciptaannya apa. Bisa seumur hidup ditambah 70 tahun, kan begitu. Hanya 50 tahun saja seperti komputer, seperti fotografi dan seterusnya. Dan tidak bisa diperpanjang kalau itu menjadi public domain. Kalau ini bisa diperpanjang. Dulu itu 1 tahun terakhir, jadi tahun ke-10 sudah bisa diperpanjang yang dulu. Tapi lewat sehari nggak bisa diperpanjang. Sekarang diberi kesempatan bahwa 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah. Yang jadi masalah kalau 6 bulan setelah itu biayanya 2 kali lipat. Ya semacam denda. Tapi ini sesuai dengan treatment daily. Ya. Jadi ini usulan kami. Ya. Terus ini masuk ke ranahnya Pak Amir sebetulnya tadi. Tapi ini dasar-dasarnya. Ya artinya bahwa asas legalitas pemidanaan itu menjadi penting. Nanti dibaca saja dasarnya ini, saya hanya memberikan clue-nya. Lanjut, apa yang dimaksud pasal 1 KUHP, terus bahwa kalau belum ada aturannya itu nggak bisa dipidana intinya. Jadi maksudnya hukum itu untuk menghukum orang, ya benar, betul. Tapi kadang-kadang hakim itu bisa menemukan hukum. Tapi kalau untuk pidana mengagak-agak repot. Ya dulu itu mencuri listrik itu bukan yang dimaksud di KUHP di 362 itu. Karena mengambil barang milik orang lain. Tapi kan yang mencuri kan mencantolkan kawat. Ternyata ada barang yang masuk alirannya. Nah itu oleh Prof. Bisnaf Cergat dianggap mencuri. Nah itu penemuan hukum oleh hakim maksudnya. Dulunya nggak bisa. Lanjut. Seperti ada yang itu ya penipuan ya untuk wanita ada. Nah, saya nggak akan jelaskan nanti repot itu. 372. Persamaan pada pokoknya ini di pasal 100 di ayat 1 intinya adalah persamaan pada pokok keseluruhannya. Jadi sama persis sebetulnya. Iya sama persis. Ya, ini ayat 1. Ayat 2 lanjut. Ini persamaan pada pokoknya. Itu saya hanya menyampaikan ancaman hukumannya ya, nanti biar ini maksudnya supaya kita tahu, jangan sampai nanti ditakut-takuti, padahal kita sudah tahu. Terus pemberatan ini. Nah ini saya tidak sependapat. Saya ini berdebat sama Dirjen terus waktu perancangan ini. Mengapa saya tidak sependapat? Karena ini ada undang-undang lain, nggak ada urusan dengan undang merek. Misalnya mengenai lingkungan hidup, misalnya mengenai obat, undang-undang kesehatan, ada di sana sudah. Tapi ya sudahlah. Mencontohkan beliaunya itu. Oh, kalau remnya itu mereknya palsu kan bisa blok. Ya kan, yang kan bukan mereknya yang salah. Iya kan. Itu ada undang-undang lain ya bilang pemalsuan. Obatnya nanti sebetulnya untuk wajah kosmetik itu supaya cantik. Tapi malah jadi bentol-bentol. Ya salah sendiri beli obat sembarangan. Maksud saya begitu. Tapi ternyata ini dikabulkan oleh anggota dewan. Jadi saya kalah. lanjut, saya rasa lanjut. Nah,
Ini keterkaitan masih indikasi geografis, saya rasa ini di luar kita, hanya saya memberikan wacana saja. Terus. Ya, ini untuk memperdagangkan ya. Jadi terus apa sih yang dimaksud memperdagangkan? Delik aduan tadi sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Amir Hamzah. Jadi tempo hari rekan kami, jadi kolega kami kali itu. Jadi kalau ke merek pasti ketemu saya, Pak. Ya, delik aduan ya. Delik aduan itu begini. Jadi harus komplain dulu. Kalau nggak ada komplain nggak bisa. Contoh yang gampang, pencurian dalam keluarga. Iya kan, anaknya mencuri uang bapaknya. Kalau bapaknya diem aja ya biarin aja. Iya kan. Suami istri juga begitu. Ya. Tapi ada nggak seorang bapak mencuri uang istrinya? Ada. Oh ada ya Pak ya? Enggak, itu maksudnya itu ya. Tapi kalau pembunuhan itu delik biasa, nggak usah ngadu, nggak usah, langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman penyidik. Itu maksudnya, ini yang dijelaskan. Terus, ya ini unsur-unsurnya ada setiap orang, siapapun. Maksudnya ini O-nya itu O-nya besar. Orang itu bisa orang perorangan, orang itu bisa badan hukum. Maksudnya itu. Jadi badan hukum bisa dipidana. Ya. Dengan sengaja, maksudnya tidak dengan apa, tidak dengan tidak sengaja kan gitu, dengan lupa tidak, tapi sengaja, tanpa hak karena nggak memiliki merek terdaftar kan gitu, menggunakan merek yang sama ya tadi persamaan pada keseluruhannya untuk yang sejenis. Jadi Pak Repadi menekankan ada dua hal, terdaftar mereknya sama, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dan barangnya sejenis. Kalau tidak sejenis ya nggak melanggar. Tapi banyak perusahaan-perusahaan mendaftarkan semua kelas barang, masalahnya itu. Terus, ya tadi saya katakan ya, bisa perorangan, bisa korporasi, bisa badan hukum. Ya, itu O-nya besar. Jadi kalau di undang-undang merek nanti Bapak Ibu sekalian rekan-rekan bacaan, yang dimaksud orang di pasal 1, O-nya hurufnya bisa O, huruf kapital. Ya, terus. Sengaja, ya, elemennya memang ada kesadaran penuh, tidak ada upaya-upaya dipaksa dan seterusnya. Itu. Terus melawan hukum, ini karena dia tidak memiliki merek terdaftar, dia tidak memiliki lisensi, dia menggunakan merek orang lain tanpa izin. Itu melawan hukum. Ya, terus, nah untuk barang yang sejenis itu gunakan untuk produksi maupun perdagangan. Tujuannya apa? Ya OOD, ujung-ujungnya duit. For business. Jadi kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual itu mengapa seksi? Karena menjanjikan keuntungan, menjanjikan bisnis, menjanjikan profit. Orang bisa ya. Ada lembaga, maaf ini konsultan kekayaan intelektual, itu ownernya itu tiap bulan dikirimi uang dari hasil kegiatannya itu 2,5 M. Itu murni hanya untuk owner saja, belum untuk karyawannya dan seterusnya. Berarti penghasilannya berapa? Itu konsultannya, bagaimana pengusahanya, ya kan? Terus konstitutif, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ada unsur persamaan pada pokoknya keseluruhannya, kemudian masih dalam pelindungan yang 10 tahun tadi untuk barang atau jasa jenis. Jadi kalau sudah tidak dilindungi berarti mungkin sudah tidak berbisnis, sudah merelakan untuk orang lain, atau sudah tidak diperpanjang dan seterusnya. Nah artinya sudah tidak dilindungi. Itu akibat hukum. Terus, nah persamaan pada keseluruhannya berarti sama persis. Terus persamaan pada keseluruhannya ini contohnya, ini sama. Ya tapi beda contoh yang contohkan Pak Amir tadi beda. Ini contohnya memang kebetulan sama. Yang beda hanya garis di atasnya, tapi sama. Ya. Ini kami ambil dari bukti waktu itu. Ya. Ada kasus waktu itu. Terus satu lagi, ya ini persamaan pada pokoknya. Kita lihat di sini beda antara yang terdaftar
sama yang di lapangan? Tidak. Berarti tidak sama persis. Ya. Terus, ya ini hanya info saja bahwa unsurnya adalah keterkaitan di sertifikat itu dilindungi di kelas berapa, apa multi kelas atau hanya satu kelas, itu dicek di sana. Jadi yang dijadikan barang bukti itu disandingkan dengan merek terdaftar di sertifikat, bukan produk yang palsu dikatakan palsu dengan produk aslinya, tidak, tapi produk yang ditemukan barang buktinya yang tadi harus persyaratan dibeli tadi dengan sertifikatnya, bukan hasil produk-produknya, nanti bisa beda-beda itu. Terus kita masuk ke kasus kita. Ya, lanjut. Ini hanya definisi ya, jadi yang dimaksud mau produksi itu apa, yang dimaksud mau perdagangan itu apa, nanti dicermati saja. Ya, saya rasa nggak terlalu signifikan. Terus, Mbak. Halo. Iya, ini dia yang kita bedah. Tapi saya tidak cerita kronologinya. Jadi yang penting dalam hukum itu adalah status sekarang. Mengapa saya warna merah? Ya. Kita lihat di sini satu persatu. Dari mereknya ini beda. Walaupun di sini ada unsur FDX. Ini prinsip pendapat saya. Fontnya juga beda. Dan yang menonjol di sini bukan FDX. Yang menonjol ada pas. Oil itu kan sebenarnya barang, itu nggak boleh. Kalau sekarang ini nggak boleh lagi. Kata-kata oil untuk minyak nggak boleh. Ya, disclaimer. Tapi Indonesia kan sertifikatnya nggak ada disclaimer. Di luar negeri ada. Nah, itu kita pernah usulkan, anggota dewan nggak setuju. Wah, repot itu Pak. Ya udahlah, nggak usah repot. Kata Pak Gus Dur, jangan repot-repot. Memang ini lebih dulu, 2019. Di sana hanya selisih berapa hari? 14. Iya, kurang cepat ini Pak. Saya tanya, kenapa? Dulu kongsi Pak, wah sudah. Lalu kongsi sudah. Dia tahu kelemahan lawan. Ya, kasus yang beberapa kali saya saksi ahli, itu juga permasalahannya biasanya kongsi dulu. Iya, kalau biasanya kan gengsi Pak. Kalau nggak gengsi beli aja, Pak, ngapain distribusi? Beli aja. Tapi biasanya gengsi. Kalau sudah gengsi sampai hartanya habis itu tetap di pengadilan Pak. Saya tanya Pak, tuh, wah ini tetangga juga. Ah, sama-sama Tangerang. Iya, tetangga. Ya sudah lah, sudah mungkin main waktu kecilnya main bareng. Ini kita lihat. Next, coba next. Ya, saya lupa nomor agendanya. Saya cari-cari nggak ketemu tadi. Waktunya udah habis karena jam 3 baru saya selesai. Baru saya buat ini jam 3 karena banyak kegiatan. Walaupun sudah pensiun, waduh. Termasuk bapak yang di belakang itu katanya mau ketemu saya. Ini ya. Jadi statusnya memang ini sudah terdaftar. Tadi Kepas tadi. Ini masih dalam posisi banding. Nah, banding anggotanya belum ada. Ini kita bohongi aja nih, memiliki masih proses persidangan, padahal belum ada sidang, belum dilantik. Saya ngikutin aja data Pak ya. Tapi memang nanti kita ya, biasanya nggak terlalu lama ya biasanya. Tapi kan pasti antri. Merek yang mengajukan banding banyak sekali. Sidangnya seminggu sekali, bayangkan. Karena honornya kecil, ngapain 2 kali? Ya, ini next ya, next. Nah, satu lagi. Iya. Ini kita harusnya menang. Tetapi keberatan kita dari klien Pak Salim Halim dianggap tidak memiliki persamaan pada pokoknya, kan aneh. Nanti kalau ditelusuri, ini dibilang nggak sama, padahal sama, walaupun tidak sama keseluruhannya. Nah, ini kita menang nih, lebih dulu. Iya betul ya. Iya. Lebih dulu kan. Daftar lagi itu yang baru. Ini baru lagi ya. Iya. Permohonan kita duluan. Iya. Yang jadi masalah
tidak dianggap karena sudah ditolak oleh Dirjen KAI. Tolak tetap, makanya kita banding. Jadi keberatan kita nggak dicari-cari alasannya itu, tidak memberi persoalan pokoknya. Padahal bukan itu. Seharusnya apa? Tidak beranu lagi karena sudah ditolak. Harusnya gitu. Tapi nggak jujur. Ya sudahlah. Memang nggak harus cari orang jujur. Ada pertanyaan sampai di sini? Kayaknya nggak perlu untuk jelas ya. Terus. Ada. Ya ini agenda. Jadi kelasnya sama, saya tidak menguraikan apa itu oli apa. Terlalu banyak nanti nggak cukup di tampilan. Nanti cukup ditanyakan Bapak Salim Halim saja. Jadi intinya bahwa pengajuan statusnya itu begitulah. Di sana dalam posisi banding, di sini disetujui untuk didaftar. Mengapa? Ke atas sedikit. Ya, terus balik. Nah, ini satu lagi. Turun. Nah, karena sudah memiliki ini dia, makanya dikabulkan tadi. Yaitu dicari-cari alasan saja. Gitu ya, paham ya? Saya buka di sini. Terus lanjut. Ya, satu lagi. Mundur, Pak. Iya, enggak maju. Satu lagi. Terus, nah ini dia. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah disinggung Pak Amir tadi, disinggung oleh Pak Ripadi, bahwa dalam prinsip proses pemidanaan, artinya penyidik, teman-teman penyidik, Pak begitu Polri maupun PPNS, itu ada prinsip kehati-hatian. Tidak serta-merta waton suloyo, tidak, berdasarkan bukti dan fakta biasanya. Nah, ahli itu menjadi kunci. Ahli bisa akademisi, ahli itu bisa teman-teman di Direktorat Merek. Kalau untuk kasus merek, teman-teman di Direktorat Hak Cipta, kalau kasus hak cipta, desain industri. Teman-teman paten, kalau di Direktorat Paten. Nah, kalau di paten dua malah. Ahlinya itu ahli pemeriksa sama ahli hukum. Kalau merek cukup biasanya hukum. Pemeriksa nggak ahli biasanya. Dia hanya meriksa aja tugasnya. Nah, penentuan ada tidaknya pelanggaran merek tergantung kepada ahli. Tergantung ya. Tapi bukan satu-satunya. Tergantung. Itu menjadi pendapat penyidik. Apakah ini akan diteruskan? Kalau diteruskan nanti, wah risiko nih. Kalau ahli mengatakan pelanggaran, biasanya diikuti oleh penyidik. Tapi kalau jangan dulu, di hold dulu. Waduh, gimana ini? Nah, ragu-ragu. Cari bukti saksi lagi dari akademisi. Akademisi mengatakan ragu-ragu lagi, wah sudah, nggak bisa lanjut biasanya. Dalam hal terlapor sedang mengajukan permohonan, belum diputus final, masih ada upaya hukum. Ini penyidikan menunggu hasil akhir biasanya. Tidak serta-merta. Jadi khawatir. Banyak dianggap pelanggaran oleh teman-teman merek. Kemudian hasil akhirnya adalah komisi banding mengabulkan. Wah kacau itu. Jadi bagaimana nih ya, mesti SP3 walaupun sudah diproses. Nah khawatirnya kalau sudah sampai pengadilan repot. Nah dalam kasus ini FTX, nah ini masih menunggu ya Pak ya. Jadi masih prosesnya masih panjang. Di sini masih belum dilantik, ya kan? Kalau nanti di sini masih kalah lagi, masih ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga masih ada upaya hukum lagi, kasasi. Bahkan bisa PK. Tapi kalau PK agak berat, mengapa? Pertama biayanya mahal, kedua harus ada bukti baru. Bukti baru harus yang menemukan siapa? Harus sumpah. Saya pernah kesel sama hakim ketua pengadilan Jakarta Pusat yang menemukan saya. Karena saya pegawai di KAI, nggak bisa disumpah, kan kacau. Akhirnya PK saya kalah. Loh yang menemukan orang, loh yang menemukan saya, dia bilang. Yalan. Wah ya sudahlah. Kalah kuoso gitu. Satu lagi, ya. Iya, jadi ini kan saya ngompor-ngompori supaya rekan-rekan ini belajar lagi, iya kan.
Jadi bukan hanya undang-undang merek, tapi Omnibus Law nanti dibaca. Siapa tahu berkaitan dengan usaha Bapak yang lain. Bisa masalah lingkungan, bisa masalah tenaga kerjanya, macam-macam itu. Banyak sekali Omnibus Law itu harus dicermati. Nah, kalau memang belum bisa mencermati sendiri, kan ada bagian legalnya di perusahaan Bapak itu. Nah, itu diberdayakan, suruh dia belajar juga. Jangan hanya digaji tapi dia nggak mau belajar misalnya. Nah, saya rasa menjadi penegak hukum atau penegakan hukum di pelanggaran merek ini menjadi iklim yang kondusif ya dengan undang-undang merek ini. Jadi jangan seakan-akan serta-merta bahwa pemidanaan itu menjadi hal yang diutamakan. Padahal itu senjata terakhir, ultimum remedium sebetulnya. Jadi kegiatan usaha yaitu menjadi kondusif, itu maksudnya itu. Saya rasa itu. Yang terakhir ada yang penting lagi. Iya. Kalau tidak tahu, ini Arjuno. Kalau waktu mudanya namanya Permadi. Ini Worosmbodro itu saudara kembarnya Kresno. Tapi Arjuno itu istrinya banyak, ini masalah. Ya hampir semua bidadari istrinya, hanya satu yang makan. Tapi saya ambil di sini hanya satu, supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber. Saya kira cukup menarik ya membahas tentang tindak pidana merek, terutama tentang merek FDS. Nah, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan? Silakan. Memang dia memiliki hak untuk itu. Mungkin dianggapnya, oh ini merek saya terkenal, padahal belum. Saya begitu tertarik dari merek FTX sama Elfas ini. Justru yang menonjol, yang menarik itu FTX sama saya. Elfasnya malah kurang tertarik saya. Coba ya. Tampilannya itu ngapain sih, nggak pede itu. Kalian abangsa. Kok ada belakangnya oil segala macam. Lucu. Ya itu pendapat saya. Itu keberatan tadi hanya istilahnya itu hak aja. Tapi itu kan tidak sejenis, jadi Tidak sejenis dan beda golongan. Ya tidak ditanggapi. Ya, makasih Pak. Ya.